Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran interaktif ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, menjelaskan proses masuk dan persebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh Islam dalam kehidupan di Indonesia. Yang ketiga, menceritakan kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis contoh-contoh peninggalan Islam di Indonesia. Oke teman-teman, ini gambar apa? Ya betul, Ka'bah. Kenapa orang-orang Indonesia suka pergi ke Ka'bah? Apa hubungannya Indonesia dengan Mekah? Oke, kalau ini apa? Ya betul, Masjid Menara Kudus. Kenapa? Kok ada masjid? Kok ada menara? Nah, lalu kira-kira kapan Islam masuk ke Indonesia? Ada beberapa teori ya teman-teman. Ada yang mengatakan abad ke-7 dan ada yang mengatakan abad ke-11. Nah, didukung dengan ada beberapa teori, yaitu teori Arab, teori Persia, dan teori Gujarat. Oke, kita masuk teori yang pertama, yaitu teori Arab. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berasal dari Arab. Tokohnya siapa? Kenal ya ini siapa? Ya, betul sekali, Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Kemudian buktinya apa lagi? Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Tokoh yang berikutnya yaitu Anthony Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya proses Islamisasi dilakukan oleh para musyafir yang datang ke kepulauan Indonesia. Yang ketiga yaitu menurut catatan dari dinasti Tang, bahwasanya pada 675 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polisis atau di Barus, pantai barat Sumatera. Kita masuk di teori yang kedua yaitu teori Persia, bahwasanya Islam di Indonesia berasal dari Persia, saat ini adalah Iran, dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Buktinya apa? Nah, ada kesamaan tradisi 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci dari kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat. Ya, tradisi Tabot. Yang kedua yaitu kesamaan gelar, penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Sumatera. Kita lihat teori yang selanjutnya yaitu teori Gujarat. Didukung oleh para ilmuwan dari barat yaitu Monkwe dan Snokholgrenje. Nah, ini bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat, India. Buktinya apa? Yang pertama ada tulisan batu nisan. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh berangkal tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Ada kesamaan batu nisan juga. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh itu sama dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Nih ya batu nisannya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu catatan dari Marco Polo atau pedagang dari Venesia ini ya. Ketika perjalanan pulang dari Cina pada tahun 1293, ia singgah di Sumatera dan di sana sudah ada kota Islam yang bernama Perlak. Nah, sekarang itu Aceh Timur. Oke teman-teman, kita lihat ya peta di Indonesia. Nah, ini kita lihat persebaran Islam itu mulai yang pertama dari Pulau Sumatera terlebih dahulu. Dengan adanya ini nih, di Kota Barus ini dia ada pemukiman Islam pada abad ke-7 Masehi. Kemudian menginjak pada abad ke-11 Masehi, dia beralih ke Jawa gitu ya. Dengan ditemukannya apa? Batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Nah, setelah abad ke-11 yaitu abad ke-13 didirikan kerajaan Pasai atau kerajaan Samudra Pasai di Sumatera juga. Oh, ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu pada abad ke-14
Di sana di Maluku ya, di Ternate dan Tidore ini dia sudah memeluk Islam. Nah, pada abad ke-16 di Lombok, Nusa Tenggara, Sumbawa itu juga sudah memeluk Islam. Pada abad ke-16 Islam masuk ke Makassar, yaitu di Goa Talo gitu ya, di Kepulauan Sulawesi. Dan di abad ke-16 yaitu Islam itu masuk ke Pulau Kalimantan, tepatnya di mana itu? Kutai Kartanegara. Nah, di Sumba ini pada abad ke-19 Masehi. Oke teman-teman, kira-kira mengapa Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Nah, ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama, disebarkan dengan damai. Nah, ini ya, la ikroha fiddin. Menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 256 bahwasanya tidak ada paksaan nih dalam menganut agama Islam. Yang kedua, yaitu masuk Islam itu sangatlah mudah. Dengan apa teman-teman? Dengan hanya mengucap kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga yaitu tidak ada sistem kasta. Menurut ini ya, suatu ayat dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa gitu. Jadi dia di sana tidak ada sistem kasta. Yang keempat yaitu ritualnya sederhana. Oke teman-teman, kita lanjut di saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, melalui pendidikan, melalui kesenian, dan melalui tasawuf. Kita bahas yang pertama melalui perdagangan, bahwasanya para pedagang dari Arab, Cina, Persia, dan India itu berdagang, kemudian singgah nih di Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Dari segi saluran pernikahan, bahwasanya pernikahan ini ya, orang-orang para pedagang tadi menikah dengan orang pribumi ya, atau orang Indonesia, dan kemudian orang Indonesia ini juga menganut agama Islam seperti pedagang-pedagang muslim yang singgah di Indonesia tadi. Nah, ini ada istimewanya ya teman-teman, pernikahan dengan bangsawan itu semakin memperluas penyebaran Islam di Indonesia. Ini contohnya ada pernikahan seorang Putri Campa ini ya. Putri Campa ini adalah seorang muslim gitu dengan raja dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Kemudian melahirkan ini Raden Patah, yaitu pendiri dari kerajaan Demak. Nah, selain itu juga ada nih Prabu Siliwangi, kemudian menikah dengan Nyi Subanglarang dan mempunyai anak yang bernama Walang Sangsang, atau nanti menjadi seorang pendiri dari kerajaan Cirebon. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya pernikahan dengan bangsawan itu sangat semakin memperluas persebaran Islam di Indonesia. Nah, kita lihat ada saluran pendidikan, yaitu dengan diadakannya pondok pesantren, kemudian ada Masjid Agung, lewat surau, dan lewat langgar. Nah, pendidikan ini ya, setelah para santri itu menempuh pendidikan Islam gitu, kemudian dia pulang dan berdakwah di lingkungan masyarakatnya. Melalui kesenian dilakukan oleh para wali songo ya, yang ada di Jawa. Dia bisa menggunakan gamelan, kemudian ada ini tembang ya, tembang macopat kalau di Jawa. Ada juga ini seni wayang. Tasawuf itu adalah ilmu bagaimana dia menyucikan diri ini ya, seorang filsuf. Lalu dengan cara pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara Islam menyebar melalui pendidikan.
Oke. Lalu teman-teman, bagaimana pengaruh Islam di Indonesia? Ada beberapa ya. Yang pertama di bidang politik, bahwasanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu mengalami kemunduran, kemudian digantikan oleh kesultanan atau kesunanan Islam. Ini di bidang sosial, pudarnya sistem kasta tadi ya, yaitu sistem kasta yang dibawa oleh pengaruh Hindu-Buddha. Nah, ini dia berangsur-angsur mulai pudar. Kemudian ada penambahan gelar kiai untuk ahli agama Islam. Nah, pengaruh di bidang agama yaitu Islam menjadi mayoritas agama di Indonesia, dan dalam bidang kebudayaan adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia atau Hindu-Buddha, seperti dalam masjid Menara Kudus ini ya. Menaranya ini menandakan Hindu-Buddha, dan di sampingnya itu ada masjid yang merupakan tempat beribadah umat Islam. Oke, kita lanjut di kesultanan Islam di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada Kesultanan Perlak, kemudian Kesultanan Pasai, dan Kesultanan Aceh Darussalam. Di Pulau Jawa banyak sekali ya, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, dan juga Kesultanan Banten. Nah, di Pulau Sulawesi ini ya, ada dua kesultanan, yaitu Kesultanan Maluku dan Kesultanan Makassar. Nih, Makassar. Kemudian di Pulau Borneo ini ya, ada Kesultanan Banjar. Nah, silahkan ada aktivitas untuk teman-teman, yaitu menonton video Kesultanan Islam. Nanti link ada di deskripsi ya. Kemudian berilah komentar setelah selesai menonton. Nama, kemudian selesai menonton. Itu adalah format komentarnya. Oke, kita lanjut di peninggalan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, yang kedua ada Keraton. Udah pernah ya? Kalau ini apa teman-teman? Nah, ini adalah makam di Imogiri, dan ada seni kaligrafi. Ada juga nih babat, contohnya babat Tanah Jawi. Kemudian ada hikayat, contohnya hikayat Raja Pasai. Ada suluk ya teman-teman, dan kalau ini ada syair. Ada lagi peninggalannya, yaitu ini ya, seni tari. Nah, ini adalah tari apa teman-teman? Ya betul, tari saman yang berasal dari Aceh. Ini merupakan salah satu peninggalan Islam di Indonesia. Kemudian ada apa ini? Nah, ini ada bela diri Islam ya. Kemudian ini ada grebek sawal dan juga grebek maulid. Semangat belajar untuk menghadapi segalanya. Semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.